Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Om Lim sebagai sebenarnya saya udah nggak perlu lagi bicara. Tadi bapak-bapak yang ada di sini, kebetulan dari 3 kelompok ini, FPPT ini paling banyak, dari Pak Adi, Pak Rajasa, Pak Mulyono, dan saya. Dan yang lain-lain dari Poros Jakarta dan dari Petisi 100, udah lengkap. Bisa memberikan gambaran kepada kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan betapa amburadul dan carut marutnya kondisi bangsa Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sudah jelas kan? Jadi kalau tadi Pak Rajasa mengatakan tak ada cara lain, people power. Tapi kalau Pak Mulyono istilah gerakan rakyat. Dan mungkin ada istilah-istilah lain. Semua itu terjadi karena apa? Karena pemerintah sekarang ini kelihatannya memperbaiki kondisi carut marut ini. Kelihatan Prabowo sudah jadi presiden. Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Dia nggak tahu kalau rakyat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan terbulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Berarti hampir 300 juta ini hampir terabaikan. Di mana kita melihatnya? Melihatnya begini, suara rakyat Indonesia ini saya yakin mayoritas menghendaki Jokowi diadili, tangkap, adili. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya, majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah itu kan. Nah, karena sangat jelas kesalahannya, nggak perlu saya omongkan di sini. Karena tadi teman-teman sudah ngomong dan kita semua bangsa Indonesia ini tahu. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Bahkan pada waktu yang lalu dia mengatakan anak buahnya tuh, saya tahu suasana pertemuan di Gerindra itu, tahu ya, dapatkan. Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Jadi otaknya Prabowo itu pikirannya cuma yang dia senengin saja, yang diperhatikan, yang lain enggak. Habis itu dia ngomong Jokowi itu kopeng saya, Jokowi itu guru politik saya. Apalagi gak usah mencela-mencela, kita ini memang timnya Jokowi. Apa yang dianggap Prabowo ini rakyat Indonesia itu saja gitu. Padahal orang yang disebut itu orang yang begitu kotor. Saya katakan Jokowi dan Gibran itu sangat kotor. Kategorinya sudah pengkhianat negara. Tapi Prabowo masih bermesraan dengan dia. Berarti kan dia bukan pemimpin kita itu. Itu cuma pemimpinnya Jokowi. Ya saat ini saya bicara Prabowo bukan Jokowi, karena presiden sekarang itu adalah Prabowo. Berarti kan memang dia tidak dengar suara orang yang dipimpinnya, orang yang harus diurusnya. Padahal ada nasihat dari orang-orang bijak yang lalu. Saya masih ingat, jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa menegakkan keadilan. Apa adil? Yang satu minta ini orang diadili karena dosanya jelas, ini dia bermesra-mesraan. Banyak sekali.
Banyak sekali yang dilakukan oleh ini, yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mau jalan, mau seenak perutnya sendiri, tidak mau mendengarkan suara rakyat secara umum. Lah itu kan namanya bukan pemimpin kalau kayak gitu. Ada yang mau ngeritik, langsung dia naik telinganya. Yang mengatakan, saya tahu ada orang pintar yang banyak mengkritik, padahal dia nggak bisa ngasih beras, nggak bisa ngasih BBM, nggak bisa ngasih apalah dan sebagainya. Lu gila apa? Nah, pikir aja lah. Itu pemimpin kita kayak gitu. Nah, dan lain-lain. Apalagi yang mau saya ceritakan tentang ini. Dan saya tahu pribadi Prabowo ini. Waktu masih dinas TNI maupun masih setelah di partai, karena saya ini juga bekas partainya dia dulu berapa tahun. Keluar saya dari Gerindra. Orang ini anti kritik, mimpin orang 300 juta, masa mau jalan menurut versi otaknya sendiri, kan aneh itu kan. Aneh kan? Enggak. Berikutnya apa? Berikutnya akan membahayakan kita, bangsa Indonesia yang hampir 300 juta ini. Di samping tadi yang saya katakan anti kritik, udah terbukti. Dia mengatakan ada yang mengkritik, orang pintar mengkritik. Kalau dibilang ada orang pintar yang mengkritik, main kelompok dia itu orang bodoh semua gitu aja. Ya kan? Dia bilang ada orang pintar yang kerjaannya mengkritik, padahal dia nggak bisa mengasih ini itu aja. Berarti kalau buat dia itu orang bodoh gitu kan? Logikanya kan begitu. Jadi dan lain-lain dan di partai juga seperti itu. Ini negara demokrasi. Dia duduk di situ atas pilihan rakyat. Tentunya dia menjalankan maunya rakyat secara umum. Maunya rakyat itu sudah tertulis dalam konstitusi. Bukan dia konstitusinya dia akalin lagi kayak kelakuannya Jokowi. Aturannya konstitusi yang sudah dirusak Jokowi itu saat ini diperbaiki oleh Prabowo. Ini malah masih bermesraan dengan Jokowi. Nah, itulah kondisi yang lain. Kemudian saya melihat ini dia sudah ini sindrom lupa ingatan, itu saya nggak tahu. Kenapa saya katakan begitu? Dia selalu mengatakan saya tidak tolerir korupsi. Sejak dari kampanye sampai dia begitu dilantik jadi presiden. Hari ini sudah 1 tahun. Koruptornya di sebelah dia nggak ditangkap. Yang paling gampang ya Jokowi, Luhut, banyak, ada Bahlil dan segala macam. Nah, maka saya bilang mungkin dia begitu naik di panggung, ingat dia korupsi harus saya bantah, harus saya berantas. Begitu turun dia lupa. Ya nggak tahu saya. Di samping itu gampang apa ya? Kalau saya bilang dia tuh ya mungkin gampang ditipu sama anak buahnya gitu. Atau orang lingkarannya, anak buahnya lingkaran saya. Kenapa? Kasus demo di bulan Agustus katanya dia terlambat. Kemarin bencana juga dia terlambat tahu. Padahal mata dan telinganya presiden itu 300 juta rakyat Indonesia itu. Ya kalau disusun menteri yang 40, kepala badan tetek bengek, kepala daerah berapa ribu itu. Tapi dia terlambat, buntut terlambat rakyat mati. Buntut terlambat rakyat mati. Dia sih nggak mati dia. Tapi ada juga yang aneh. Kayaknya gagah banget kalau di forum ini atau di podium mau disikat semua setan iblis segala macam gitu. Tapi ada 2 perintah dia
Atau kalau enggak paling satu lah yang jelas. Dilanggar di depan mata, diam saja dia. Gimana kewibawaannya? Oleh Kapolri kebetulan. Nah ini kewibawaannya. Dan tadi ada bicara, ada orang besar, ada orang kecil, dan segala macam. Siapa tadi? Teman tadi di sini ngomong. Menurut aturan, menurut undang-undang, orang paling besar di Indonesia itu adalah presiden. Tak boleh ada orang lebih besar dari presiden. Dan saat ini presidennya adalah Prabowo. Jadi nggak ada alasan dia itu takut sama yang lain, karena yang lain itu kecil. Sangat aneh, bin ajaib, kalau Prabowo sebagai presiden yang katanya menurut undang-undang orang paling besar, kok takut sama Jokowi bekas presiden, takut sama Luhut menterinya, dan takut sama Kapolrinya. Nah, pada kesempatan ini, kalau saya pribadi, Bapak nyalonkan jadi presiden, Pak Prabowo, udah nggak tahu 4 kali atau 5 kali, luar biasa ininya, perjuangannya, ambisinya. Ya sudah jadi presiden, bapaknya harusnya jadi presiden yang paling baik yang pernah memimpin Indonesia ini. Berapa? 8 presiden. Jadi harusnya dari perjuangan dia yang 4 atau 5 kali mau jadi presiden, harusnya begitu jadi presiden dia harus lebih baik dari 7 presiden sebelumnya. Tapi sekarang malah dikendalikan oleh presiden sebelumnya. Nah, kenapa saya ngomong begini? Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya, masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini? Itu yang sekarang. Kalau memang masih bisa percaya, bapak-bapak masih percaya, oh silakan, saya nggak percaya. Kalau bapak-bapak percaya, kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Udah nggak yakin saya. 1 tahun ini omon terus tanpa action. Ya kalau kata teman-teman saya, dari omon-omonnya itu nggak sampai 5% yang jadi action. Nah, kalau memang kita perlu cari pemimpin yang lebih hebat, ya kita harus ikutin apa yang dibilang teman saya tadi, Pak Rajasa atau Pak Muriono. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Ya apalagi kita bukan sayang sama diri kita saja. Negara dan bangsa Indonesia ini didirikan di atas darah, jiwa, nyawa founding fathers NKRI yang notabene ada orang tua kita. Dan kita wajib harus bisa mewariskan ini negeri kepada anak cucu kita. Kalau sekarang aja udah kelihatannya sudah mau menuju kehancuran, tanggung jawab kita berat. Kalau kata Pak Muriono, melihat kehancuran, melihat kerusakan, melihat pelanggaran, melihat kesalahan, kita diam, kita ikut dosa. Kita ikut bersalah. Saya nggak mau dikatakan bersalah, makanya saya ngomong ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak sekali di kepala saya ini, kalau saya sampaikan tadi mungkin Bapak Ibu bosan dengarnya. Tapi saya cuma mau tanya, Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini? Kalau enggak ya kita harus ganti. Rakyat punya hak untuk ganti. Kalau yang mau masih silakan, monggo. Saya percaya sudah. Kalau ada orang besar, orang kecil, di satu negara yang berbentuk republik ini, orang paling besar itu adalah presiden. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak pantas jadi presiden. Betul. Kalau ayam sayur mending tikus gua.
sayang sama negeri kita sayang kepada anak cucu kita bertanggung jawab kepada orang tua kita yang telah mendirikan negeri ini dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa putuskan mau apa kita. Yang jelas tadi di sini disampaikan, kelompok petisi 100, kelompok Poros Jakarta Bandung, FPPT ini siap untuk menjaga negeri ini kembali pada rel seperti yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup